Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi kita dalam saluran Progress Yourself Net Channel. Pada episode ketiga ini kita akan membahas biografi singkat dari si penemu lampu pijar, Thomas Alva Edison, yang mana di video ini akan kita ganti namanya dengan Bang Edi, supaya lebih mudah pembawaannya. Ngomongin soal by the way, Bang Edi ini hidup di zaman yang sama dengan Bang Niko, yang kisahnya sudah kita ceritakan pada episode-episode sebelumnya. Perlu diingat, di video ini kita tidak akan membahas soal mana yang lebih baik atau jenius dari keduanya. Karena kita beranggapan Sobat Net Channel adalah penonton yang bijak dan bisa menganalisa sekaligus menilai sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Good job. Jadi, tanpa berlama-lama menunggu, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go get this son of a bitch. Bang Edi lahir pada 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat, anak terakhir dari 7 bersaudara. Di masa sekolah dasar, Bang Edi tidak sepintar dan sehebat karirnya, bahkan cenderung kurang pintar atau bisa dikatakan kurang nangkep, bisa juga dikatakan Bodoh. Bukan saya yang ngomong ya. Tapi abang yang ngetik. Oke, kita lanjut lagi. Karena selalu mendapat nilai buruk di beberapa mata pelajaran di sekolah, sang ibu kesal dan mengambil keputusan untuk memberhentikan Bang Edi dari sekolahnya dengan maksud untuk mengajarinya sendiri di rumah. Ia mungkin merasa malu dengan setengah marah karena melihat dan menerima laporan terus-menerus kalau Bang Edi seringkali dibully oleh teman-temannya. Oh iya, ngomong-ngomong nyokap doi ini juga seorang guru loh. Selama belajar di rumah, Bang Edi mempunyai banyak waktu luang yang sering dia gunakan untuk membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri. Usia 12 tahun, Bang Edi mulai bekerja sebagai penjual koran di kereta api. Terkadang doi juga jualan gula-gula dan buah-buahan kalau lagi musim. Pokoknya palu gada deh. Dari sini kita tahu ya, bahwa Bang Edi adalah sosok anak pekerja keras yang tidak selalu mengandalkan dari orang tuanya. Salut deh buat Bang Edi yang satu ini. Sampai akhirnya ia bekerja menjadi operator telegraf. Profesinya ini membuat Bang Edi sering pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Sampai akhirnya di New York, Bang Edi ditunjuk menjadi kepala mesin telegraf. Yang mesin-mesin itu berfungsi mengirimkan berita bisnis ke seluruh perusahaan terkemuka di New York. Pada tahun 1870, Bang Edi berhasil mendesain mesin telegraf yang jauh lebih baik dari mesin-mesin sebelumnya. Mesin Bang Edi ini tidak hanya mampu untuk mengirim pesan, melainkan juga dapat mencetak pesan-pesan di atas pita kertas yang durasinya lumayan panjang, istilahnya recorder. Hasil dari penemuan pertamanya ini ia jual di beberapa perusahaan-perusahaan besar sampai akhirnya Bang Edi mendapat banyak keuntungan. Dari keuntungannya itu, Bang Edi membuka usaha bengkel ilmiah di Menlo Park, New Jersey, di mana bengkel ini menjadi bengkel ilmiah pertama di dunia. Karena rasa penasaran sejak kecil pada ilmiah dan listrik sekaligus didukung dengan bengkel milik sendiri, Bang Edi mulai melakukan beberapa eksperimen yang menghasilkan beberapa penemuan seperti fonograf, lampu pijar, proyektor, dan lain-lain yang dapat dia gunakan untuk membuat film-film pendek. Pada tahun 1882, ia memasang lampu-lampu listrik di sepanjang jalan kota New York sejauh 1 km. Hal ini menjadi catatan penting pertama kalinya di dunia lampu listrik dipakai di jalan-jalan. Sejak saat itu, karir Bang Edi terus meningkat dan mengubah nama perusahaannya menjadi General Electric Corporation pada tahun 1890. Jika sobat ingat, General Electric Corporation ini kita bahas pada episode pertama, di mana menjadi tempat pertemuannya Bang Edi dengan Bang Niko, yang menjadi rivalnya dalam pengembangan teknologi dan listrik. Akhirnya 18 Oktober 1931, Bang Edi mengembuskan napas terakhirnya pada usia 84 tahun di rumah istri keduanya di West Orange, New Jersey, Amerika Serikat, karena komplikasi diabetes yang ia derita. Atas meninggalnya Bang Edi pada hari Minggu 18 Oktober, perusahaan dan komunitas di seluruh dunia mematikan lampu dan listrik sebagai bentuk penghormatan kepada sang penemu besar, Thomas Alva Edison. Bang, ini kan bukan tanggal 18, kenapa lau matiin juga?
biar dapat chemistry-nya. Setidaknya pamitan dulu baru pergi. Atau kasih esensinya apa dari cerita ini. Oke, menurut saya esensi dari cerita Bang Edi ini seperti setrika ayam jago. Kalau kita bawa setrika itu di pengepul besi, setrika itu akan dihargai senilai besi tua dengan nominal rupiah yang diukur dari beratnya. Dan kalau kita bawa ke tempat para kolektor barang antik, setrika ini akan bernilai 4 kali lipat dari harga beli di zamannya. Intinya, orang terbaik tidak harus muncul dari tempat terbaik, tapi tempat terbaiklah yang membuat hidup seseorang menjadi lebih baik. Kami dari Net Channel, terima kasih.